Halo Tera, teman Rarisma, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sangat menyenangkan. Teman-teman, di video kali ini aku mau bahas mengenai thrift nih ya, larangan thrift di Indonesia. Dampaknya bagaimana sih sebenarnya dan apakah sebenarnya thrift itu meresahkan atau mengganggu atau memang sebenarnya tuh tidak menguntungkan? Oke ya, ini aku mau disclaimer dulu ya. Ini adalah menurut pendapat pribadiku sebagai penikmat thrift, sebagai penjual pedagang juga. Dan buat teman-teman yang punya pendapat lain juga boleh banget ya kita share diskusi, tulis aja di kolom komentar, siapa tahu kita punya pemikiran-pemikiran baru juga yang mungkin belum sempat terfikirkan sebelumnya. Nah sebenarnya tuh ada beberapa poin ya, kurang lebih ada 3 poin yang kita mau diskusikan, yang aku mau sharing sebagai penikmat thrift dan juga pedagang thrift gitu ya teman-teman. Nah jadi yang pertama itu adalah mengenai kesehatan gitu. Nah kita sebenarnya udah tahu banget ya teman-teman, thrift di Indonesia itu udah menjamur dan banyak banget gitu ya. Kita hidup juga dari thrift itu, sebagian masyarakatnya, dan kita pakai juga itu aman-aman aja. Sampai sekarang juga belum ada data sebenar-benarnya gitu ya, data sebenarnya apakah ada penyakit kulit atau jamur atau dan lain-lain itu sebenarnya nggak ada ya teman-teman. Mungkin juga teman-teman, aku yakin banget sih pasti ada aja gitu yang istilahnya membeli pakaian thrift ini gitu, walaupun kayak cuma 1-2 seumur hidupnya tuh pasti mungkin ada aja ya teman-teman ya. Itu kita baik-baik aja kok. Aku juga pribadi sudah menggunakan thrift itu lebih dari 20 tahun. Bahkan dari ibaratnya dari kakek kita ya, dari orang tua kita, dari buyut kita itu udah ada thrift itu gitu. Oke ya, itu pembahasannya. Jadi kalau penyakit kayaknya itu nggak ada ya teman-teman ya. Penyakit itu ibaratnya kalau panu ya berarti itu ya teman-teman sendiri gitu yang mengakibatkan panu itu atau jamur lain gitu. Tapi bukan tentang thriftnya ya. Itu sih menurut pendapat pribadiku ya. Pasti teman-teman juga kalau ada yang setuju boleh komen, kalau nggak setuju juga boleh komen ya. Jadi kita di sini sharing apa sih isi pemikiran di kepala kita gitu ya teman-teman. Nah terus kan ya teman-teman, oke lah kita beli baju thrift gitu ya. Tapi kan itu nggak sekonyong-konyongnya juga kita langsung pakai ya, ibaratnya dari bal kita langsung pakai debuan gitu. Tapi yang temen aku juga ada tuh suka ya, dia kalau misalkan bongkar bal dia tuh langsung pakai tuh ya. Itu juga ada, tapi dia nggak pernah masalah justru sama sekali ya, sama sekali dia masih sehat-sehat aja. Dia juga udah ibaratnya langsung buka bal terus langsung dicobain. Itu dia kisaran 2 tahun ini dia tuh nggak ada masalah apapun gitu teman-teman. Jadi itu bahkan ya dia nyobain langsung dari bal aja itu nggak bermasalah gitu teman-teman ya. Jadi di bal itu oke, kita bahas mengenai balnya sedikit ya teman-teman ya. Jadi gini, sebetulnya ya teman-teman, ini sepengetahuan aku ya, karena aku juga udah tanya-tanya juga dari aku kan kebetulan di Jakarta, kita juga udah tanya di Senen, di Pasar Baru, pokoknya di mana ada pedagang thrift lah gitu istilahnya ya. Ternyata bal itu tuh kita beli teman-teman, jadi itu bukan barang gratisan aja gitu. Memang dari mungkin ya dari sananya, dari si eksportirnya itu dikumpulin ya yang sudah tidak dipakai untuk didonasikan ya teman-teman ya, untuk diberikan sama negara-negara yang kurang mampu. Nah tapi di Indonesia ini memang diperjualbelikan. Nah itu dia yang mesti dibawahi, diperjualbelikan teman-teman. Jadi itu tidak gratis ketika masuk di Indonesia. Nah kita runut lagi nih, kenapa sih bisa itu masuk ke Indonesia setelah puluhan tahun nih teman-teman ya. Kenapa baru sekarang gitu loh, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa himbauan terlebih dahulu. Maksudnya adalah ketegasan bahwa misalkan kita kasih waktu, ibarat tuh kayak dulu peraturan ganjil genap gitu ya teman-teman. Itu kan kita ada himbauannya dulu nih, ganjil genap diberlakukan dari tanggal sekian ke tanggal sekian gitu. Ada rentang waktunya, jarak waktunya gitu. Jadi kita ada persiapan gitu. Jadi karena banyak banget teman-teman kita
yang penghasilan utamanya itu dari thrift. Nah, salah satunya aku juga begitu, teman-teman. Jadi aku ibaratnya jual baju pre-love sendiri, jual baju second sendiri gitu. Itu ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebetulan aku juga ada pegawai, memang tidak seberapa pegawainya. Tapi gimana ya, teman-teman? Kita kan nih banyak penjual thrift gitu, kita menggantungkan hidup kita sama ya baju-baju import ini gitu. Jadi ya seperti itu ya. Jadi itu bukan gratis, ini juga bayar. Nah, ada oknumnya juga teman-teman ya. Kalau kita bisa lihat, nggak mungkin sekonyong-konyongnya itu. Kalau misalkan ya dari awal aja tuh, ibaratnya dari pelabuhannya aja gitu ya. Ibaratnya kan banyak juga ya beredar berita bahwa itu dari pelabuhan-pelabuhan kecil. Nah, kenapa dia udah tahu nih dari pelabuhan kecil? Ya harusnya kan ibaratnya pemerintah tuh udah kasih warning gitu. Jadi jangan sampai di kita dulu, karena kita tuh udah beli gitu loh teman-teman. Ya nggak sih? Misalkan ada pedagang yang udah kadung transfer ke suppliernya atau gimana gitu, itu kan udah mengeluarkan uang gitu, otomatis itu ada kerugian besar juga di kita. Aku nggak tahu ya besarnya teman-teman itu seberapa, tapi menurut aku even 500.000 bahkan 100.000 pun itu sudah nilai yang sangat besar gitu buat aku, karena kita 100.000 itu susah loh nyarinya gitu loh. Orang aja tuh belum tentu mau kita kasih 100.000, mau kasih ke kita ya, mau kasih ke kita 100.000, jantan 100.000, 2.000 aja susah gitu ibaratnya ya kan. Ibaratnya kalau ada orang jaga toilet, apa kita 2.000 langsung sekonyong-konyongnya bisa gratis kan? Enggak juga dong. Ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Ibaratnya dari perbal-balan ya, yang aku punya pikiran tuh seperti itu gitu. Paling enggak ya udahlah, yang udah masuk ke Indo ini ya diselesaikan aja dulu, jangan dibakar juga gitu, karena sayang gitu loh. Itu beneran loh, kita bisa cuci, kita bisa gunakan lagi buat orang-orang yang membutuhkan. Teman-teman kalau bisa lihat ya di video ini gitu, aku tuh bagiin baju-baju ini setelah aku treatment, setelah masuk ke laundry, aku bagi-bagiin ke teman-teman yang ada di sekitar toko aku teman-teman, karena aku cuma bisa bagiin pakaian-pakaian ini aja gitu. Aku belum bisa membagikan uang atau makanan. Jadi apa yang bisa aku bagikan ya aku bagikan gitu. Jadi sebenarnya nggak salah juga toh, mereka ini yang aku bagi-bagiin ini nggak ada yang protes datang ke toko bilang oh baju yang dari kamu ini bikin aku gatel-gatel atau bikin penyakit kulit, tuh nggak ada ya teman-teman. Semuanya itu bener-bener seneng, happy gitu. Walaupun aku nggak seberapa bagiin ya teman-teman. Cuma aku mau ngasih tahu gitu, dari thrift ini banyak kok kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan gitu ya. Oke, yang kedua aku mau bahas juga mengenai pemikiran mengenai UMKM ya. Industri garment yang katanya menurun gitu ya. Teman-teman, kita ini punya selera masing-masing ya, punya pangsa pasarnya masing-masing. Begini, aku memang pengguna thrift, tapi teman-teman bisa lihat ya, aku juga mau kasih tunjuk bahwa aku juga membuat baju baru nih teman-teman ya. Seperti ini aku juga susah payah mau bikin brand lokal gitu. Ya kan teman-teman, jadi gini, semuanya tuh saling, kita tuh saling teman-teman. Jadi mana yang menguntungkan ya udah ayo saling kita bangun usaha kita mandiri, kreatif kan begitu kata pemerintah ya teman-teman. Anak muda yang kita harus kreatif, kita harus ibaratnya cari uang sendiri. Gimana caranya kita menggerakkan roda perekonomian negara gitu ya kan, biar kembali lagi, apalagi setelah pasca COVID kemarin ya teman-teman, 2 tahun 3 tahun lalu itu kan mengerikan sekali ya teman-teman. Dan itu banyak banget teman-teman kita yang hidup dari thrift ini gitu. Penjual thrift itu juga beli baju baru kok gitu. Dan yang baju baru ini juga kadang-kadang ada juga yang beli di thrift gitu. Jadi itu saling menguntungkan aja. Dan bukan thrift ya teman-teman, bukan thrift yang istilahnya musuh dari si garmen-garmen ini gitu teman-teman. Tapi ini ya, aku mengutip dari Pak Adian Napitupulu ya. Ini beliau dari
PDI Perjuangan ya teman-teman. Di sini ada datanya teman-teman bisa lihat ya, fakta dan data bukti 80% impor pakaian jadi dari negara Cina membunuh UMKM Indonesia. Ya, Menteri jangan cari kambing hitam thrifting. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini juga ini bisa dilihat ya teman-teman, thrifting dinilai membunuh UMKM tekstil. Adian Apitupulu, data mana yang dipakai. Nah, di sini juga Bapak Adian yang terhormat juga memberikan data ya teman-teman bahwa impor pakaian jadi dari Cina 6.000 ton, 60.000 ton, maaf ya teman-teman, 64.660 ton teman-teman. Sementara menurut data BPS, pakaian bekas impor di tahun yang sama hanya 417 ton teman-teman ya. Dan ini logika aja teman-teman, kenapa sih kita sampai mengimpor pakaian bekas gitu ya? Itu karena kita sebetulnya kekurangan teman-teman ya. Itu sebenarnya kita kekurangan gitu. Dan oke, kita nggak perlu terlalu panjang membahas ini, teman-teman bisa langsung baca sendiri atau nanti aku bisa kasih linknya di description box ya, teman-teman bisa klik aja, semoga itu langsung ke direct ke websitenya masing-masing gitu ya. Nah, tapi ya teman-teman, aku juga lihat lagi bahwa ini sebetulnya bukan masalah thrift, UMKM atau ekspor Cina. Semua intinya untuk memajukan negara kita teman-teman. Mana sih yang jadi lahan kita untuk bisa mencari cuan, keuntungan, untuk menghidupi kehidupan kita sehari-hari, untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Ayo kita dukung aja gitu. Karena memang sudah ada kategorinya masing-masing, sudah ada seleranya masing-masing, dan rezeki itu sudah diatur sama Tuhan yang Maha Kuasa teman-teman. Jadi kita nggak perlu takut ya kan. Alangkah baiknya ketika UMKM mendukung thrift mendukung UMKM, begitu juga ekspor Cina, karena kita saling membutuhkan sebetulnya ya. Itu menjadi satu kesatuan teman-teman. Kita tuh jangan dicerai-beraikan, jangan mau di UMKM thrift membunuh UMKM, tidak sama sekali ya. Begitupun Cina juga membunuh ekspor Cina ya, maaf teman-teman, ekspor Cina membunuh UMKM, enggak juga sebenarnya gitu. Karena kita saling membutuhkan aja, ada supply, ada demand, ada permintaan, makanya ada penjualan, ada pembelian. Benar nggak sih teman-teman? Coba kalau menurut teman-teman aku ada yang salah, boleh komen di bawah ya, kita sama-sama sharing. Kenapa sih thrift ini sampai tidak diperbolehkan gitu ya? Sementara sebenarnya tidak mengganggu siapapun ya kan, secara garis besarnya ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi. Oh ini juga ada bagian dari Bapak Sandiaga Uno yang terhormat juga ya. Tren thrifting kian digemari, Sandiaga Uno jadi peluang ekstra dalam negeri gitu teman-teman. Ya intinya jadi membantu kita lah, membantu masyarakat ya yang tadinya bingung nih pas COVID, kita pada semua karyawan dipecatin ya, atau work from home, gaji otomatis dikurangin. Ini kita nggak bisa lupain ya teman-teman, karena banyak banget dari teman-teman itu di PHK, gajinya dikurangin, yang ibaratnya tadinya UMR jadi setengah UMR, kita mau gimana? Nah kebetulan nih ada fenomena perdagangan thrift yang lumayan viral teman-teman ya. Karena itu juga dibantu dengan media sosial tentunya ya kan. Jadi dia viral, jadi oh ya udah kenapa nggak kita coba untuk dagang thrift gitu. Dulu teman-teman aku juga mau cerita sedikit, waktu COVID aku bingung banget nggak ada pekerjaan. Ya dulu aku sempet just tip Bangkok. Nah ini juga just tip Bangkok ini salah satu alternatif juga. Tapi just tip Bangkok itu kan untuk orang-orang tertentu teman-teman ya. Dia harus ada budget khusus untuk ke Bangkoknya itu ya. Itu dia punya budget khusus. Nah, teman-teman kita yang menengah ke bawah ini bagaimana teman-teman? Ya, dia juga pengen ikutan bisnis, ada peluang usaha yang budgetnya mencukupi dan bisa mendapatkan cuan atau keuntungan gitu ya kan? Nah, lewat thrift ini bisa banget teman-teman gitu. Jadi ibaratnya dulu aku mulai thrift itu jualan jaket ya.
jualan jaket modalnya 700.000, itu juga minjem ke tante, ya pokoknya minjem sana sini deh. Karena waktu itu perekonomian kita tuh kacau banget pas Covid. Aku juga sendiri kena Covid tuh 2 kali gitu. Sampai perlu beli tabung oksigen. Teman-teman tahu sendiri, tabung oksigen tuh aku beli waktu itu 1 juta lebih. Itu ya ampun, kayak cuma nggak ada sejam dipakainya ya. Itu yang kecil, yang segini yang banyak dijual di Shopee, di marketplace lah intinya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita mau nggak mau harus pintar-pintar cari alternatif ya. Nah oke teman-teman, ini poin yang ketiga ya. Kita coba masuk ke negara-negara lain. Kita lihat kok banyak sih thrifting di negara lain. Nah ada beberapa teman juga punya pemikiran bahwa ini kan aku lihat dari beberapa, aku upload VT atau video-video pendek gitu, terus ada beberapa teman-teman yang komentar bahwa mereka itu pakai baju sendiri terus dijualnya pre-love. Pre-love itu artinya lebih kayak ke baju pribadi dijual ke orang lain gitu ya, bukan baju dari bal-balan gitu ya teman-teman. Tapi pada kenyataannya teman-teman, ini ada data yang telah aku cari-cari sih sebenarnya teman-teman. Ini bagian dari YouTube ya. Ini Eurotex ya. Sebenarnya ini masih banyak banget ya perusahaan-perusahaan second hands di negara-negara luar itu yang memang terang-terangan bikin YouTube ya bahwa mereka juga memproduksi second hands ini dan dijual, diperjualbelikan di negara-negara lain nih teman-teman nih. Ini aku dapat dari Eurotex ya. Nanti aku kasih juga beberapa perusahaan-perusahaan yang memang dia memproduksi second hands ini gitu. Nah teman-teman bisa lihat ini malah sudah 18 tahun experience on global second hand clothing market ya kan. Di sini ada dibilang juga ya, the clothing we short comes from mid to high living standard region of Germany, Australia, Sweden, USA dan Kanada ya teman-teman ya. Terus mereka we ship container to Afrika, Asia, Europe, Central and South America, and can meet your needs wherever your target market is gitu ya kan teman-teman. Nah berarti dia juga mengekspor ke negara-negara lain gitu. Dan ini ada fakta menarik lagi teman-teman ya. Jadi ini memang menurut aku benar-benar pure fenomena perdagangan ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ada custom data of export from Indonesia. Nah, jadi teman-teman, Indonesia ini ternyata kita juga ekspor, kita juga buang sampah teman-teman. Nah, ini ya yang jadi perhatian teman-teman. Nah, untuk linknya di mana kakak? Linknya ada di description box. Aku bakal tulis di description box ya. Ini indonesiaimporter.com ya teman-teman. Ini adalah data. Data ini kodenya HS 6309, itu adalah data ekspor dari Indonesia. Nah, apakah oke lah pemikiran aku ya sebenarnya teman-teman, Indonesia ekspor baju padahal kualitasnya itu kita aja import gitu. Kok kita bisa ekspor, kok kita bisa mengeluarkan ngasih ke negara-negara lain, kok bisa gitu. Kenapa? Tapi di data ini real gitu ya kan. Oh, apa mungkinkah Indonesia ini sebenarnya juga dropship ya kan? Bisa aja loh teman-teman, demi apa namanya istilahnya cuan juga, ujung-ujungnya tuh demi cuan juga ya kan. Apakah dia ini jadi dropshipper? Ibarat kayak kita nih teman-teman, kita misalkan kucuk-kucuk mau beli paket usaha, sementara yang kita pedagang paket usaha itu membeli balnya, itu kan ibaratnya kayak dropshipper juga gitu. Apakah Indonesia ini juga sebenarnya dropshipper? Nah kita nggak tahu kan. Nah itu dia teman-teman, jadi kita melihat itu ada datanya gitu ya teman-teman, ternyata ada datanya. Kenapa bisa sampai ada datanya ini gitu. Nah tapi di satu sisi kenapa juga tidak diperbolehkan gitu di Indonesia. Kenapa? Sementara kita lihat di negara-negara maju banyak banget ya, Amerika, Eropa, Asia juga ada Jepang, ada Cina, Taiwan, Korea ya kan, terus apa namanya banyak banget, Malaysia tetangga kita, Singapura banyak banget teman-teman ya. Jadi
kenapa ya di negara kita itu dilarang? Padahal ya teman-teman ya, sebetulnya vape itu kalau teman-teman tahu justru itu dilarang di Singapura. Vape itu nggak boleh loh di Singapura. Rokok itu nggak boleh di Singapura. Tapi kenapa justru di Indonesia tuh malah jadi booming? Jadi kita tuh ketergantungan sama rokok ya. Sebagian teman-teman pasti yang pria apalagi ya ketergantungan dengan rokok. Padahal itu nggak boleh ya sebetulnya. Lah itu kenapa? Itu yang sudah jelas-jelas merusak kesehatan saja, itu kan ibaratnya menjadi pilihan. Nah, thrift ini juga menjadi pilihan teman-teman ya kan? Karena mungkin sebagian pendapatan perekonomiannya atau memang suka dengan modelnya ya, modelnya, motifnya, bahan kainnya juga nyaman ya teman-teman. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita tuh jalan berdampingan gitu ya. Alangkah baiknya jika semua aspek yang bikin Indonesia tuh bisa lebih mandiri, kreatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Pokoknya intinya untuk finansial kita pribadi lah harusnya sama-sama didukung ya teman-teman. Entah itu mau ekspor, mau import, terus apalagi semuanya. Kalau memang untuk dilegalkan ya terserah. Mau dilegalkan boleh, kita dengan senang hati menerima, atau adanya kuota khusus untuk para importir bal ini teman-teman. Karena gini, kadang lucu juga ya kalau dibilang thrifting boleh tapi importnya itu nggak boleh. Karena gini teman-teman, sebagian teman-teman thrifting itu dapat barang itu dari bal teman-teman. Dari ya si importir itu pastinya kan akan turun ke bawah ke pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang ecer seperti kita ini gitu teman-teman ya. Nah, makanya kalau sampai itu tidak diperbolehkan itu susah. Kita mau dapat baju brand juga dari mana? Ya kan kita nggak bisa beli sekonyong-konyong baju brand tuh mahal banget ya teman-teman. Ibaratnya kayak Zara lah. Zara berapa? 600.000. Tapi kalau kita bisa dapat dari bal, kita paling cuma jual paling top itu udah 150 atau oke lah 200. Tapi itu pasti standarnya tuh 100-an gitu teman-teman. Sementara kalau kita beli di Zara itu 600. Nah, oke, aku mau jual lagi. Apa aku rela jualnya itu 100.000? Ya mungkin rela kalau udah bener-bener nggak dapet makan gitu ya istilahnya. Tapi kan nggak semua orang rela beli baju Zara di counternya dengan harga 600.000 gitu loh teman-teman maksudnya. Jadi gini, himbauannya adalah bahwa kita juga pengen Pak masyarakat kecil itu menikmati baju brand dengan harga yang murah. Pengen banget gitu ya. Ya minta solusinya itu yang baik, yang terbaik, yang saling win-win solution gitu ya Pak. Karena ini kan terlalu mendadak semuanya gitu. Kita shock gitu karena ya memang itu penghasilan utama kita gitu ya, nggak bisa dipungkiri gitu. Oke, yang terakhir mungkin lebih dari aku mau menyampaikan apa sih keuntungan dari thrift ini. Banyak banget ya teman-teman. Ini aku ada beberapa aku SS ya di sini ya teman-teman. Seneng banget ada beberapa banyak bahkan ya teman-teman itu mendukung thrift. Pertama, kita juga pengen nyobain baju baru. Oh, ini terlepas daripada itu semua ya, keuntungan-keuntungan thrift itu adalah membuka lapangan pekerjaan, ya kan? Teman-teman tuh banyak banget mau yang freelance, mau yang memang sudah pegawai tetap, ya kan? Itu membuka lapangan pekerjaan sekali, Pak, gitu. Aku lihat ya, kalau misalkan di beberapa pasar itu ada kuli-kuli, Pak. Itu gimana, Pak, nasibnya? Kita nggak usah pikirin bos-bos yang atas ya teman-teman. Kita coba kasih lihat itu yang kuli-kuli dorong gimana itu banyak banget loh teman-teman ya kan? Karena gini, oh ya aku pegawai tokoku kebetulan itu orang Serang ya. Orang Serang itu banyak kan mereka pekerjaannya di pabrik. Teman-teman tahu nggak sih kalau di pabrik itu ternyata kalau kita mau ngelamar itu ada biayanya loh ya. Kalau kita mau diterima sebagai pegawai temporary gitu, pegawai sementara itu mereka harus kasih belasan juta. Kalau mau ibaratnya mau setahun mereka harus kasih 30 juta. Ya Allah, aku denger itu sebenarnya jujur kaget banget. Oh begitu ya, kalau mau jadi pegawai pabrik itu ternyata kita harus keluarin duit dulu gitu. Nah, nyari duitnya itu dari mana gitu. Nah, sementara kalau kita jadi ibaratnya ya teman-teman yang cari makan di thrift itu kan ya udah gitu, untuk kuli dorongnya, untuk penjaga-penjaga toko di pasar, untuk pedagang-pedagang emperan
di luar-luar pasar gitu teman-teman ya. Itu sebenarnya yang mesti kita pikirin juga, bukan hanya cuma oh enak bosnya ini itu, kita ini pedagang kecil teman-teman. Kadang ada juga teman-teman yang live itu dari rumah ya kan, yang kadang tuh harus repot sendiri gitu karena bingung juga kalau pedagang-pedagang yang di emperan-emperan itu sudah dapat lapak masing-masing itu juga bayar. Nah, buat teman-teman yang di rumah juga kan mengeluarkan kuota ibaratnya untuk live ya kan, untuk upload foto-foto atau video dagangan teman-teman masing-masing gitu. Itu tuh semua keluar uang lah ibaratnya. Uang ini hanya perputaran ya. Jadi thrift ini sebenarnya hanya fenomena perdagangan aja, Pak, gitu. Oh ya, aku juga mau menyampaikan beberapa aspirasi teman-teman juga bahwa apakah ini berkaitan dengan politik, Pak? Tapi tolonglah kalau memang ini berkaitan dengan politik, ada kebijakan yang sama-sama menguntungkan ya, Pak, gitu ibaratnya ya. Tolonglah jangan sampai ini thrift ini bukan musuh, thrift ini bukan penjahat, thrift ini kita tuh bersahabat gitu. Bersatulah dalam arti kata jangan saling menjatuhkan. Kita sama-sama cari makan halal karena apa? Karena kita beli. Even importirnya itu pasti beli dong, perjualbelikan gitu ya kan. Nah kita juga ibaratnya kita beli bal dari supplier, kita juga beli gitu. Bahkan ada yang sampai pakai pay letter, ada yang sampai nyicil. Karena aku pribadi juga beli bal itu ibaratnya nyicil gitu loh ya kan. Nah terus kalau ada thrift ini dijadikan sebagai kepentingan pribadi, minta tolonglah Pak dibijaksanakan, sebaiknya bagaimana gitu, ada solusinya gitu. Sebenarnya gini, oke lah banyak teman-teman juga yang bilang bisa dong jualan baju baru. Ya Kak, betul memang bisa. Tapi aku mau kasih tahu ya Kak, perjuangan kita ini nggak semudah membalikan telapak tangan. Mungkin teman-teman yang bisa bilang pindah aja jualan baju baru atau apa dan sebagainya. Ibarat gini Kak, petani kakak suruh jadi karyawan swasta. Bagaimana? Mungkin bisa, tapi itu tidak kebiasaan mereka karena kita punya bidang masing-masing Kak. Gitu loh ya kan. Kita dengan petani itu untungnya juga sama-sama tipis Kak. Kita harus sama ratakan. Oke, pedagang thrift ada yang jual sangat mahal. Ada yang juga jual sangat murah, ada. Salah satunya di toko aku juga jualnya sangat murah Kak gitu. Paling mahal itu 100.000, paling murah start dari 5.000. Itu bahkan aku nggak ambil untung. Oke, aku ambil untung 1.000 gitu, tapi itu hanya untuk pegawai aja gitu loh teman-teman. Jadi gimana ya, itu kita pinter-pinternya kalau masalah harga, ada yang udah katanya harga thrift tuh nggak masuk akal, itu kita pinter-pinternya kita cari pedagang aja gitu ya. Jangan jadikan itu sebagai momok, sebagai thrift tuh jahat, harganya udah mahal-mahal. Jangan jadikan seperti itu teman-teman. Kita yang harus pinter memilih ibarat siapa pedagang yang ingin kita beli dagangannya gitu ya. Ibarat itu kan pembeli dan pedagang tuh harus ada chemistry gitu teman-teman. Lalu aku juga mau nyampaikan ya teman-teman bahwa keuntungan membuka thrift ini juga keuntungan untuk laundry. Teman-teman yang punya usaha laundry ya kan, itu juga pedagang-pedagang kecil juga tuh teman-teman. Kita tuh nge-laundry berapa teman-teman? Wah gila ya. Apalagi kalau kita mau buka usaha laundry ya, misalkan ada bos besar dia mau buka usaha laundry, dia mempekerjakan pegawai teman-teman ya, membuka usaha lapangan pekerjaan juga gitu ya kan. Terus banyak teman-teman para pengusaha untuk tek-tek pakaian. Nah itu juga kan kita pesen untuk teman-teman pedagang plastik lah, itu juga kita pesen. Isolasi itu juga kita pesen. Terus pulpen ya, banyak pewangi gitu ya kan, itu juga kita pesen. Terus untuk setrika uap ya, itu juga kita pesen gitu. Kita pedagang thrift itu cuma jual bajunya aja tok ya kan, tapi untuk pengharumnya, untuk plastiknya, untuk uapnya, untuk semua yang tadi aku sebutin itu kita beli semua. Kita nggak bikin, kita nggak sekonyong-konyongnya bikin itu semua gitu loh teman-teman. Jadi itu memang sudah fenomena perdagangan, sudah hal yang alami. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Bener nggak sih teman-teman? Setuju ya? Kita tuh saling mendukung. Kita harus bersatu. Jangan ada menyalahkan thrift salah,
ini salah, itu salah. Jangan ya teman-teman. Jadi kita memang benar-benar harus bersatu karena semua itu rantai makanan ibaratnya ya, nggak terputus. Ini ibaratnya rantai ekonomi perdagangan, nggak terputus. Kita dapat cuan dari sini untuk beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, gitu ya. Nggak semua kita dapat cuan dari thrift, semua untungnya untuk thrift. Tidak teman-teman ya. Masih ada untuk susu anak, untuk popok anak, untuk orang tua sakit, vitamin. Apalagi sekarang di musim-musim seperti ini ya, penyakit banyak, vitamin juga harus oke gitu ya kan teman-teman. Banyak cicilan dan lain-lain, pokoknya banyak ya teman-teman. Nah, dengan adanya video ini teman-teman, marilah kita bersatu ya teman-teman. Jangan ada yang saling menjatuhkan lagi. Itu sih harapan aku sebenarnya ya. Jangan ada lagi thrift itu musuh, tidak. Thrift itu bersahabat kok teman-teman, gitu ya. Oh ya, aku mau ngasih tahu ini video thrift aku gimana sih proses aku dulu ya sampai sekarang gitu untuk thrift ini gitu. Ini teman-teman bisa lihat ya videonya, proses untuk jadinya barang thrift itu dijual lagi seperti apa ini dulu. Ini teman-teman ya sebagai kenang-kenangan kalau misalkan thrift tidak ada lagi, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Jadi teman-teman yakin bahwa thrift ini barang yang oke ya, tanpa menimbulkan penyakit dan layak untuk digunakan kembali. Ya, ini dia videonya, teman-teman bisa nikmatin sendiri. Welcome sekali kalau teman-teman punya pendapat, aspirasi, unek-unek, boleh tulis di kolom komentar. Atau sebelumnya aku juga minta maaf jika ada kesalahan kata ya, atau pengucapan, atau ada yang merasa tersinggung, mohon maaf. Tidak ada niatku untuk menyinggung pihak-pihak manapun ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman gak setuju, boleh di kolom komentar katakan di bagian mana yang tidak setuju. Mungkin kita bisa diskusi ya kan, fun aja lah gitu ya kan. Jangan lagi ada kericuhan, saya merasa paling benar, saya merasa paling tidak ada yang paling benar ya. Yang ada itu gimana caranya kita punya pemikiran yang berbeda-beda tapi tetap satu, seperti Bhinneka Tunggal Ika. Oke teman-teman, hidup Indonesia, maju terus perekonomiannya. Tolong temani kami pejuang-pejuang thrift ini teman-teman, karena kami tidak membunuh UMKM, tidak membunuh perdagangan apapun. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Buat teman-teman yang suka sama video ini, boleh di subscribe, di like, di komen, dan dibagikan ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, bisa jadi video yang mempersatukan Indonesia juga. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi. Salam thrift. Bye-bye, best thrift.